pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Apa kabar? Wah, udah banyak ya yang selamat pagi. Cakep, cantik, baik, pintar. Waduh, luar biasa ya. Nah, anak-anaknya udah banyak nih ya, nggak kelihatan di sini udah ada berapa banyak. Wah, anak-anaknya udah semangat ya. Ada yang pakai baju pramuka, ada yang pakai baju OR, ada yang pakai baju seragam, ada yang pakai batik ya. Anak-anaknya pintar, nggak pada pakai baju bebas ya. Semuanya pakai seragam. Mau sekolah, oh pakai seragam gitu ya. Oh pakai kaos OR, pokoknya identitas. Atau oh hari ini mau pakai batik, jadwalnya batik, pakai batik. Anak-anak ya. Wah, anak-anaknya adalah anak-anak yang menurut nih anak-anak SD Kasih Bangsa. Anak-anak sebelum kita dengerin firman Tuhan, sebelum ini bacain firman Tuhan, anak-anak kita akan ini dulu ya, kita akan berdoa dulu. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Nanti setelah ini kita akan lihat sesuatu ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus, sebentar kami belajar firman, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan segala hikmat Tuhan. Supaya kami bisa mengerti firman dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan terusin ya. Kemarin kan kita udah dengerin tuh Tuhan Yesus itu adalah air hidup ya. Siapa yang minum air itu tidak akan mati selama-lamanya ya. Artinya mendapatkan kehidupan kekal. Apa kehidupan kekal, Bu? Kita itu semuanya punya hidup kekal, anak-anak ya. Kita itu beda dengan binatang. Kalau binatang, kalau tumbuhan udah mati ya udah mati. Tapi kalau kita sudah meninggal, kita itu punya kehidupan kekal. Kita punya kehidupan yang lain, yaitu di surga nanti bersama dengan orang-orang yang percaya ya. Nah, anak-anak sekarang kita mau belajar lagi. Kemarin kita sudah belajar Yesus adalah air kehidupan. Sekarang kita mau belajar Yesus itu digambarkan seperti apa lagi nih? Ini tuh namanya analogi kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, digambarkan seperti gitu ya. Ya, jadi Tuhan Yesus itu digambarkan seperti apa? Kemarin seperti air kehidupan. Air itu kan diperluin banyak orang selalu, anak-anak. Yang sekarang kita mau belajar Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, anak-anak. Kenapa disebut gembala yang baik? Nah, anak-anak, kita mau lihat dulu ya satu tayangan ya. Satu tayangan YouTube dulu sebentar. Kita lihat ya, Pak Ariel bisa bersiap-siap ya. Apakah domba-domba bisa kenal suaranya nih? One more time. Dites lagi sama orang lain. Diganti lagi sama orang lain. Panggil domba. Nah, ini gembalanya. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I think it's amazing. Oh my God. This new voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God.
I can't believe the video coming. Nah, anak-anak tadi udah lihat ya filmnya ya. Nah, anak-anak tadi kan dibilang Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Kenapa Tuhan Yesus dibilang gembala yang baik? Tadi di filmnya itu ya ada orang-orang tuh percobaan. Apakah betul domba itu bisa dengerin suara gembalanya? Bisa dengerin kalau orang yang panggil? Dia nggak ngedenger. Tadi dibuatlah sebuah percobaan. Ada 3 objek, 1, objek 2, objek 3. Ada yang pertama orang memanggil, weh cocok gitu ya. Nggak kedenger si dombanya cuek aja. Terus aja mereka makan rumput. Terus ada objek yang kedua sama manggil. Nggak juga kedengeran anak-anak. Ada objek yang ketiga, orang yang ketiga nih manggil juga. Nggak, dombanya tuh cuek semuanya anak-anak. Tapi waktu si gembalanya cuma bilang, cika, weh gitu. Dombanya langsung ngejawab. Tadi anak-anak bisa lihat kan ya. Dombanya langsung yang sini, yang sebelah sana, meh. Yang sebelah sini, meh. Lalu domba itu semuanya ngumpul anak-anak. Lalu waktu gembalanya masuk jalan, dombanya ikut gembalanya anak-anak. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Kenapa sih domba-domba itu tuh bisa mengenal suara gembalanya? Karena gembala domba itu selalu memberikan yang terbaik, dibawa ke padang rumput yang hijau supaya domba-dombanya bisa makan anak-anak ya. Nah bahkan kalau di dalam Alkitab ya, Ibu Tini baca ini ya di Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini tuh perumpamaan anak-anaknya, domba-dombanya perumpamaan ya. Anak-anak itu adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Bukan berarti nanti domba-dombanya dipotong, bukan. Ini hanya gambaran bagaimana sikap seorang gembala anak-anak. Gembala itu akan jagain dombanya anak-anak. Tadi bahkan dibilang di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 itu, bahkan katanya gembalanya tuh memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, memberikan nyawanya supaya kita semua bisa selamat anak-anak. Wah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau gembala itu ya anak-anak ya, kalau ada serigala datang atau ada singa datang, gembala itu yang melawan, bukan domba. Karena domba nggak bisa lawan serigala, domba nggak bisa lawan singa, tapi gembala bisa melawan singa, bisa mengelawan domba. Kalau ada singa, ada serigala, ada singa, gembalanya yang maju, gembalanya yang berkelahi, ngalahin singa, ngalahin serigala, supaya dombanya nggak dimakan sama mereka, nggak dilukai sama mereka. Nah itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjagai hidup kita anak-anak seperti gembala jagain dombanya. Ya. Bahkan katanya dikatakan tadi Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib, menghapus dosa kita. Naik ke surga, hidup lagi pada hari yang ketiga, naik ke surga. Apa yang Yesus lakukan? Menyediakan tempat. Kenapa anak-anak? Udah aja Tuhan Yesus di surganya untuk Tuhan Yesus aja. Kita mah nggak usah dapet. Oh enggak anak-anak. Tuhan Yesus itu memikirkan, dia pikirin. Saya mau bikin rumah seperti apa? Buat anak-anak dan juga buat Bu Tini, buat semua guru-guru juga. Nah Tuhan Yesus itu membuat sebuah tempat yang bagus, tempat yang indah yaitu di surga. Makanya Tuhan Yesus sesudah dia hidup, dia naik ke surga. Menyiapkan tempat buat kita semua. Nah anak-anak, itu adalah sikap gembala yang baik. Tapi yang paling hebat anak-anak ya, gembala yang baik itu suaranya bisa didengar sama domba-domba anak-anak. Kayak tadi ya, yang film tadi. Waktu dibilang, cika gitu ya. Si domba-dombanya tuh langsung, mbe jawab. Karena apa? Karena mereka kenal suaranya. Anak-anak juga harus kenal suara Tuhan Yesus. Nih Bu Tini bacain ya. Di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-5. Tetapi mereka, jika semua domba itu telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan dan domba-domba itu mengikutinya. Karena mereka mengenal suaranya.
Domba-domba itu mengenal suara Tuhan. Yang mana suara Tuhan, yang mana bukan suara Tuhan. Anak-anak juga harus belajar mengenal, bisa dengar mana suara Tuhan, mana suara yang bukan Tuhan. Kalau suara Tuhan, Bu, gimana tahunya caranya? Kalau suara Tuhan, itu semuanya itu baik dan benar. Ya, baik dan benar. Loh Bu, kenapa harus baik dan benar? Iya anak-anak, beginian. Contohnya gini ya, ada teman kamu gak ngerjain PR. Terus kamu tuh kasihan karena nanti itu kalau gak ngerjain PR tuh dimarahin sama gurunya. Atau dapat disiplin dari gurunya. Jadi kamu itu kasihan. Akhirnya kamu bilang ke teman kamu, kamu daripada nanti dimarahin ya, udah aja nih, nyontek aja ke aku. Nah, itu namanya berbuat baik tapi nggak benar anak-anak. Dia berusaha nolong tapi nggak benar karena itu melanggar anak-anak, melanggar peraturan. Jadi gimana Miss Tini ngedengerin suara Tuhan? Pokoknya semua yang baik, semua yang benar itu datangnya dari Tuhan Yesus, Sang Gembala kita. Ya, jadi anak-anak ya, ingetin bahwa kita semua itu punya gembala yang baik. Gembala yang baik itu kenal domba-dombanya, tahu siapa domba-dombanya, dan dia jagain domba-dombanya. Tuhan Yesus itu tahu siapa aja yang kelas 1, siapa aja yang kelas 2, siapa aja yang anak-anak homeschooling, siapa aja anak-anak yang kelas 3, 4, kelas 5, kelas 6. Tuhan Yesus tahu semuanya anak-anak. Tuhan Yesus tahu semuanya. Nih karena anak-anak jadi Tuhan Yesus tuh kenal siapa domba-dombanya. Tapi jangan lupa anak-anak juga harus belajar mendengar nih. Mendengar nih, buka telinganya, dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan, seperti apa suara Tuhan? Semua yang baik, semua yang benar itulah suara Tuhan. Ya, karena tadi banyak yang baru masuk, Pak Ariel boleh di-share lagi nggak? Karena ini tadi banyak yang baru masuk. Inilah gembala yang baik anak-anak ya. Suaranya dikenal dan domba-dombanya tahu. Boleh ditayangin lagi nggak sekali lagi? Anak-anak coba perhatiin ya. Orang ke-1, orang kedua, orang ketiga nggak didengar tuh. Tapi begitu gembalanya didengar. Nah, terima kasih Ariel. Perhatikan lagi ya karena banyak yang baru masuk. Tuh, domba-dombanya lagi merumput. One more time. One more. Oh, one is. Orang kedua. Louder. Itu domba. Nah juga dombanya cuek, nggak denger. Orang kedua sekarang. Sekarang gembalanya yang manggil, sang gembala yang asli. Nah, tuh. Look at them. Look at them. Dombanya langsung jawab. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Dombanya langsung jawab. Oh my God. He's still hiding voice. Oh my God. This is amazing. One more. Akulah gembala yang baik. Domba-dombanya mengenal dan domba-domba mengenal suaraku. Tuh, itu akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik buat kita semua. Dia menyerahkan nyawanya. Dan yang harus anak-anak dengarkan lakukan adalah dengerin suara Tuhan kayak tadi domba tadi ya. Itu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami selalu mendengar dan melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Supaya kami semakin mencintai-Mu dan semakin melakukan firman dalam hidup kami. Berkati orang tua yang bekerja, berkati orang tua yang mencari nafkah.
Berkati semua usaha pekerjaannya, supaya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga dari anak-anak SD Kasih Bangsa, dan juga anak-anak homeschooling. Bapak juga berkati anak-anak yang mau belajar, berikan sukacita dan kesehatan walaupun masih harus online. Berkati juga guru-guru yang mengajar. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, jangan lupa dengerin suara Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak semuanya. Terima kasih, Mi. Dadah. Dadah.